Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda yang akan menjadi moderator dan kita kedatangan dua narasumber kita yaitu Kak Zahra dan Kak Lia. Kita di sini akan membahas ngobrol-ngobrol tentang scam yang ada di dunia nyata. Ngomong-ngomong tentang scam nih, pendapat Kak Zahra tentang scam nih apa sih? Baik, menurut saya scam itu adalah bentuk penipuan ya yang sering terjadi di sekitar kita tentunya. Bisa terjadi di dalam dunia maya maupun di dunia real. Nah, scam sendiri dilakukan bertujuan untuk merugikan korban tersebut dan salah satu bentuk kerugian tersebut yaitu berupa uang, barang maupun data-data pribadi. Seperti itu Kak Amanda. Scam ini kan banyak faktor-faktornya yang terjadi. Menurut Kak Lia nih, apa nih faktor yang terjadi dalam scam? Biasanya hal tersebut kan biasanya ada yang mendorong ya untuk melakukan sebuah scam, tindakan scam gitu. Dan jadi salah satu penyebabnya yaitu yang pertama karena tingkat kepercayaan tinggi antar keluarga. Jadi kita tidak curiga terhadap anggota keluarga kita, akhirnya mereka melakukan scam tersebut. Kemudian yang kedua ada konflik atau masalah ekonomi, yaitu seperti kebutuhan yang mendesak yang akhirnya mendorong mereka melakukan scam tersebut. Oke, jadi tadi faktor-faktor scam tuh karena terlalu percaya sama keluarga, terus juga karena adanya masalah ekonomi ya Kak ya. Terus kalau scam ini kan banyak ya bentuk-bentuk scam nih di dunia nyata maupun di dunia maya. Kalau bentuk scam di dunia nyata nih apa aja sih menurut Kak Zahra? Oke, salah satu bentuk-bentuk terjadinya scam di dalam keluarga. Yang pertama yaitu meminjam uang tanpa berniatan untuk mengembalikan. Nah, itu sering terjadi ya, terutama di dalam keluarga. Seperti yang dijelaskan faktor-faktor tadi terhadap Kak Lia, yaitu tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sesama anggota keluarga itu. Jadi kalau disangkutkan meminjam uang karena terlalu percaya ya terhadap keluarga, jadi itu akan menimbulkan rasa kayak nggak usah dikembaliin gitu. Nah, itu yang kedua yaitu warisan palsu atau pencurian hak waris. Ini sering terjadi jika ada pembagian hak waris atau warisan, yaitu biasanya adalah menyembunyikan dokumen warisan. Selanjutnya yaitu menggunakan nama keluarga untuk berhutang atau untuk cicilan. Nah, ini juga sering terjadi. Salah satu contohnya yaitu menggunakan nama keluarga untuk berhutang terhadap bank atau pembelian barang-barang secara kredit maupun cicilan ya. Contohnya seperti membeli motor dengan menggunakan nama antar keluarga atau meminjam KTP keluarga, salah satu keluarga untuk meminjam uang ke bank itu Kak. Jadi itu adalah salah satu bentuk-bentuk scam yang terjadi di dalam keluarga. Seperti itu Kak Amanda. Dari bentuk-bentuknya nih yang disebutin Kak Zahra nih, apa kasus yang ada di dunia nyata nih ada nggak sih kira-kira menurut Kak Lia nih? Dari kasus yang pernah saya baca ya, jadi ada salah satu kasus yang terjadi di Bajawa, di Nusa Tenggara Timur, yaitu atas nama Ibu Hendrika Mole yang meminjamkan sertifikat tanah miliknya kepada sepupunya, yang akhirnya disalahgunakan dengan digadaikan dan tidak dikembalikan kembali kepada Ibu Hendrika gitu. Nah, setelah itu Ibu Hendrika Mole itu melaporkan kepada pihak yang berwenang dan akhirnya ditindaklanjuti. Kemudian istri dari sepupunya dan anaknya itu kemudian ditangkap oleh pihak yang berwenang karena atas kasus penyalahgunaan sertifikat tersebut. Oke, dari kasusnya nih, itu dari kasus ini tuh apa sih dampaknya yang terjadi pada korban?
Jadi dari kasus tersebut itu ada beberapa dampak yang bisa terjadi ya kepada Ibu Hendrika ini. Yang pertama seperti dampak finansial, yaitu kehilangan sertifikat, atau bisa jadi juga selain sertifikat kehilangan uang. Kemudian ada dampak emosional seperti stres berat, kemudian kehilangan percaya diri untuk berbaur masyarakat karena merasa dirugikan, jadi malu untuk bersosialisasi di masyarakat. Yang selanjutnya itu ada dampak pendidikan. Jadi karena orang tua itu harus membiayai anak sekolah ya, itu sangat berdampak sekali untuk anak, dan anak itu bisa merasakan ketegangan emosional yang terjadi dalam keluarga. Oke nih, kalau dari kasus-kasus yang terjadi nih, kasus-kasus scam yang ada di dunia real ini, kalau untuk solusinya nih gimana sih menurut Kak Zahra? Oke, untuk solusi scam yang telah terjadi di dalam keluarga, yaitu yang pertama, kita membuat batasan mengenai urusan finansial dalam keluarga dan memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bisnis tanpa perjanjian hitam di atas putih. Selanjutnya yaitu mengedukasi anggota keluarga tentang bahayanya scam serta membangun komunikasi yang terbuka dan jujur tanpa adanya hal yang ditutup-tutupi sesama anggota keluarga. Jika sudah terjadi scam di dalam keluarga, cara mengatasinya yaitu kita dapat mengumpulkan bukti-buktinya terlebih dahulu. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan secara valid, kita dapat melaporkan terhadap pihak yang berwajib agar kasus ini dapat ditangani dan terselesaikan. Oke, jadi scam ini sering terjadi ya di dunia nyata dengan berbagai faktor dan bentuk-bentuk yang ada di dunia nyata ini. Oke, dari ngobrol-ngobrol kita tadi nih, maka dari itu kita harus waspada ya terhadap scam-scam yang terjadi di dunia real maupun di dunia maya ini. Makasih kepada narasumber kita kali ini, Kak Lia dan Kak Zahra, atas kedatangannya, dan kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya tentang scam ini. Terima kasih banyak sudah mau mengobrol dan membahas tentang scam ini dan mengedukasi penonton supaya tetap waspada pada scam-scam yang ada di dunia ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.